Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Setelah mengucapkan 3 kata itu, si Hao meludahkan sepotong tulang burung emas. Itu mendarat di karpet. Penjual baru saja berhasil berdiri, tetapi begitu dia melihat ini, dia langsung duduk kembali ke tanah. Dia benar-benar takut buruk. Dia sekarang yakin bahwa tulang kaki ini adalah milik Golden Luan setelah dipanggang. Hanya sekarang, itu tampak seperti tulang ayam. Tanpa memeriksanya dengan cermat, seseorang bahkan tidak akan bisa membedakannya. Hebat, ini tidak ada hubungannya denganku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia pasti bertemu dengan penjelmaan iblis. Di mana orang-orang itu? Mengapa Anda tidak mengajak saya berkeliling? Kata si Hao. Vendor merasa sedikit bermasalah. Kekuatan besar itu, salah satu dari mereka cukup untuk menghancurkan kelompok pembudidaya alam api ilahi seperti dirinya. Tidak ada cara untuk melawan perbedaan langit dan bumi. Hebat, tolong lepaskan aku. Begitu berita keluar, tidak akan ada tempat di seluruh Immortal Ancient bagiku untuk bersembunyi. Aku pasti akan mati. Wajahnya pucat pasi, membawa ketakutan yang luar biasa. Selain itu, dia memberitahu si Hao bahwa bahkan jika dia mengunjungi mereka sekarang, tokoh-tokoh terkemuka itu masih tidak dapat ditemukan, karena biasanya hanya ada ahli biasa yang mengawasi tempat-tempat itu. Bakat luar biasa sejati tidak akan hanya duduk-duduk, mereka semua mencari peluang, hanya sering kembali. Adapun orang-orang aneh kuno, bahkan tidak ada kebutuhan untuk memikirkan mereka. Mereka tidak muncul selama ini, semuanya memiliki pengikut kuat yang mengumpulkan harta berharga dan menangani masalah ini. Apa yang kamu takutkan? Jika Anda mengikuti saya, siapa yang berani menyentuh Anda? Jangan bilang bahwa kekuatan besar itu membuat orang lain merasa dihormati sejak lahir. Semua itu diperoleh melalui pertarungan, kan? Kata si Hao. Hebat, apa yang kamu coba katakan? Penjual Louis bertanya, hatinya khawatir. Begitu kamu menjadi anggota kekuatan besar, di masa depan, siapa yang berani membunuhmu? Anda akan menjadi seperti mereka. Si Hao berkata dengan sedikit tersenyum. Louis terkejut. Dia melihat ke arah si Hao, dan setelah memastikan dia tidak salah dengar, gelombang besar bergerak di dalam hatinya. Apakah Raja Iblis ini juga akan mengabaikan kota radian dan membentuk kekuatan? Ayo pergi, bimbing aku berkeliling. Mari kita lihat di mana hal-hal yang memalukan itu tinggal. Si Hao mulai berjalan. Louis buru-buru mengikuti, merasa sedikit tergerak, tetapi bahkan lebih ketakutan dan gelisah. Dia mendesak, hebat, kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Aturan kota tidak dapat dilanggar, atau Anda akan dikelilingi oleh semua kekuatan yang berbeda. Jika seseorang seperti Divine Darkchild atau orang aneh kuno terprovokasi, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Si Hao mengangguk dan berkata, aku tahu, hanya ingin melihat-lihat. Kemudian, dia menambahkan, mencoba mencuri Octadic Treasure Unicornku. Aku akan memastikan kalian semua menghadapi konsekuensinya. Hal semacam ini sangat berharga, sesuatu yang bisa ditemukan tetapi tidak diharapkan. Dari perspektif tertentu, itu sebanding dengan obat kuno ilahi terbesar, karena dapat meningkatkan efek obat beberapa kali lipat. Lupakan orang normal, bahkan jika raksasa dari alam yang lebih tinggi mengetahui keberadaannya, mereka masih akan bertarung dalam pertempuran berdarah untuk memperebutkannya. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya efek obat
jika seseorang perlahan-lahan memperbaikinya bersama dengan sebatang obat ilahi. Itu akan meningkatkan nilainya beberapa kali. Saya tidak pernah makan Octadic Treasure Chicken, meninggalkannya di Stone Village. Namun, saya pasti tidak bisa membiarkan unicorn harta karun Octadic ini melarikan diri. Perut Si Hao bergemuruh. Dia masih merasakan keinginan yang kuat untuk memakan harta karun Octadic kuno. Namun, sampai sekarang, dia hanya memakan Octadic Treasure Dragon Charp, makhluk langka yang dibesarkan di Danau Stone Country Imperial Capital City. Hanya ada beberapa dari mereka secara total. Ketika dia adalah seorang kaisar di alam bawah, Si Hao benar-benar tidak tahu malu, diam-diam memakannya. Jenis rasa itu membuatnya mabuk bahkan ketika dia memikirkannya kembali sekarang. Unicorn harta karun Octadic berada di urutan paling atas dari 8 harta karun. Benar-benar langka, sesuatu yang tak seorang pun berani makan. Setelah ditangkap, mereka akan selalu dikorbankan untuk keberadaan seperti leluhur, dan hanya digunakan untuk memperbaiki obat-obatan pada saat yang genting, kata Lui. Saat mengobrol, mereka sudah memasuki pusat kota Radian. Ketika mereka berjalan ke jalan, tidak ada lagi cahaya. Kegelapan mendekat, dan tempat ini sangat suram. Tidak banyak orang di jalan ini. Jadi ini istana kegelapan ilahi? Si Hao membawa tangannya ke belakang saat dia mengukur rumah besar ini. Itu menempati sebagian besar jalan, dan kabut gelap melingkari. Itu adalah tempat yang gelap, dingin, dan suram. Matahari sudah tinggi di udara, namun tempat ini sangat dingin, seolah-olah seseorang tiba di alam hantu. Di pintu masuk Menshan berdiri beberapa anggota klan dunia bawah, menjaga tempat ini. Mereka semua seperti mayat, tidak memiliki kekuatan hidup orang normal, tatapan mereka tidak jelas. Aku paling membenci klan ini. Memiliki bau mayat, es dingin, bahkan tidak bisa memakannya, tidak ada nilai keberadaannya sama sekali. Sampah mutlak. Si Hao berkomentar secara acak. Penjual Lui hampir jatuh karena ketakutan. Mengucapkan kata-kata seperti ini di luar istana kegelapan ilahi, jika mereka mendengarnya, bukankah ini sama dengan mencari kematian? Kita harus memahami bahwa Divine Dark Child terlalu menakutkan. Sebelumnya muncul sendiri sekali, melepaskan pertumpahan darah di beberapa dunia kecil. Mayat dan tulang ditumpuk menjadi tumpukan, membuat yang lain ketakutan sampai ekstrim. Pertempuran ini saja sudah menetapkan kekuatan surgawinya yang tak tertandingi. Setelah itu, dia pergi ke kultivasi isolasi, tidak lagi muncul. Lupakan anak kegelapan ilahi, hanya beberapa bakat luar biasa di bawahnya, yang dikenal sebagai 6 jenderal dunia bawah, semuanya luar biasa. Mereka hampir membunuh Luo Dao dan Lan Yichen, membuat mereka melarikan diri sambil berlumuran darah. Apakah begitu? Ketika saya mendapat kesempatan, saya akan membantai mereka semua. Si Hao berkata dengan dingin. Dia tidak bisa memaafkan ini. Seseorang sebenarnya ingin memperebutkan Octadic Treasure Unicorn, memaksa Luo Dao dan Lan Yichen untuk lari, dan bahkan mengejar mereka sampai berlumuran darah. Dia akan menuntut penjelasan dari mereka. Dan siapa Anda? Jangan berkeliaran di sekitar sini. Jika kamu memiliki harta langka, kamu bisa kembali ke sini untuk menukarnya. Ada beberapa yang berbicara, suara mereka sedingin es. Ada energi hantu yang melayang yang membuat orang lain merasa sangat tidak nyaman. Aku ingin bertanya, apakah kalian berdua tahu di mana Lan Yichen dan Luo Dao berada? Si Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Dari samping,
Lui mulai gemetar, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Orang ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Dia jelas akan menimbulkan bencana besar, membuatnya takut tetapi juga bersemangat. Mungkinkah ini benar-benar monster, seseorang yang sebanding dengan orang-orang aneh kuno? Haha, kamu benar-benar bertanya pada orang yang tepat sekarang. Aku tahu di mana mereka berada. Mereka berada tepat di luar kota. Seorang penatua berkata sambil tersenyum. Seorang ahli klan dunia bawah muncul, melihat ke arah ini. Kenapa aku tidak menunjukkan jalannya? Dunia bawah tua tertawa, matanya berputar-putar dengan cahaya gelap. Tentu. Si Hao mengangguk. Ketika tetua mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Dia menatap Si Hao, merasa bahwa dia seharusnya menghadapi masalah yang tidak terlalu lemah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri seperti ini? Mengapa kita tidak menggunakan formasi transportasi istana kegelapan ilahi? Kita akan mencapai tempat itu dengan cukup cepat. Dia menguji Si Hao. Tidak masalah. Si Hao mengangguk. Wajah Lui langsung memucat. Dia menarik-narik sudut pakaian Si Hao, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukan hal seperti itu, karena itu pasti sarang harimau. Tidak penting. Si Hao tampaknya tidak keberatan. Mereka yang bukan naga ganas tidak akan menyeberangi sungai. Dunia bawah tua sedang menggigil. Mereka semua tahu bahwa ini bukan niat baik. Tetapi pihak lain masih berani melanjutkan seperti ini, membuatnya tidak punya pilihan selain menjadi serius. Dia mengundang Si Hao ke Manor. Ada formasi transportasi di halaman lantai pertama. Sekelompok makhluk dunia bawah menginjaknya. Hebat, jangan lakukan itu. Kemungkinan akan ada pengaturan yang dibuat di ujung lain dari formasi transportasi. Mungkin sangat baik di mana talenta luar biasa itu berkultivasi dalam isolasi. Lui diam-diam mentransmisikan, merasa sangat cemas. Dia tidak benar-benar melakukan ini karena kesetiaan, tetapi karena takut dia akan mengorbankan nyawanya sendiri juga. Bukankah itu hanya beberapa jenderal dunia bawah? Apa yang mereka hitung? Saya sebenarnya ingin kita langsung dikirim ke tempat isolasi anak kegelapan ilahi, menyelamatkan saya dari sedikit masalah. Si Hao diam-diam menjawab. Anak muda, pastikan untuk berdiri dengan baik dan tidak jatuh. Terkadang, ketika seseorang jatuh, mereka mungkin tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Dunia bawah tua dikatakan dengan suara yang gelap dan tidak jelas. Memimpin. Si Hao hanya memiliki kata-kata ini. Dia diam-diam mengangguk. Bahkan kekuatan besar seperti Istana Kegelapan Ilahi tidak berani melanggar aturan kota, akan mengambil tindakan ketika mereka meninggalkan kota. Sepertinya berbagai kesepakatan yang dibuat di dalam kota masih cukup efektif. Cahaya gelap melintas. Sekelompok orang meninggalkan tempat ini, muncul di dalam lembah gunung yang sangat besar. Tidak bagus, ini adalah ladang pembantaian klan dunia bawah. Selalu ada berita tentang pembuatannya, tetapi siapa yang mengira itu sudah selesai? Lui berteriak ketakutan. Berani memasuki istana kegelapan ilahiku dan memprovokasi kita? Tak satu pun dari Anda bisa berpikir untuk pergi. Kalian berdua akan disembelih bersih. Kata tetua klan dunia bawah. Makhluk-makhluk dunia bawah itu menghilang. Sementara itu, kabut berwarna hitam melonjak tanpa henti dari segala arah. Ini adalah formasi yang hebat. Energi pembunuhan meluap ke langit, menutupi tempat ini di hamparan hitam yang membentang sejauh mata memandang. Di mana Luo Dao dan Lan Yichen? Dalam kegelapan, Si Hao bertanya.
berlari seperti anjing liar. Mereka akan ditangkap cepat atau lambat. Anda adalah orang di belakang mereka, kan? Jika Anda terbunuh dan digantung di depan Radiant City seperti anjing liar, saya yakin mereka pasti akan memiliki pandangan yang lebih jelas. Penatua berbicara dengan cara yang dingin. Apakah begitu? Si Hao menjawab dengan acuh tak acuh, berdiri tepat di belakangnya. Kamu, penatua dengan cepat melarikan diri, berlari di dalam formasi. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pemuda di belakangnya mengikutinya seperti bayangannya, praktis menempel di tubuhnya. Jelas bahwa pihak lain telah menguncinya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Jalan yang dia lalui bukanlah rahasia, sempit berubah menjadi jalan keluar. Si Hao tidak membawa Divine Strike Stone untuk menghancurkan formasi. Dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan kecepatannya yang luar biasa sendirian. Minta Jenderal Dunia Bawah untuk mengambil tindakan. Tetua berteriak. Yang disebut Jenderal Dunia Bawah adalah talenta luar biasa dan bukan benar-benar klan Dunia Bawah, individu yang bersekutu dengan anak kegelapan ilahi atau ahli kuat yang dikalahkan olehnya. Tepat pada saat ini, Dunia Bawah yang lama ditendang, kekuatan yang begitu besar membuatnya berteriak dengan sedih. Pinggangnya patah, dan seluruh tubuhnya pecah menjadi dua bagian. Dia terkejut, benar-benar ngeri. Kita harus memahami bahwa ladang pembantaian ini dapat membunuh talenta luar biasa, jadi mengapa sekarang tidak efektif? Setelah tangisan menyedihkan ini, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Kepalanya hancur oleh injakan kaki pemuda itu. Energi pembunuhan bidang pembantaian ini meluas. Suara-suara menyedihkan naik dan turun. Hanya satu sosok gemilang yang terlihat bergerak melalui tempat ini, menyapu ke segala arah, melepaskan pembantaian besar-besaran. Kenapa tidak ada Jenderal Dunia Bawah yang mengawasi tempat ini? Bagaimana mereka semua bisa pergi? Orang-orang klan Dunia Bawah jatuh dalam keputusasaan. Segera setelah itu, tempat ini memasuki keheningan yang mematikan. Kabut hitam melingkar. Si Hao membawa Lui keluar. Dia menyuarakan penyesalannya, bagaimana tidak ada mayat yang bisa dimakan. Lui tercengang. Orang ini benar-benar sangat kuat, membuat jantungnya khawatir dan tubuhnya gemetar. Mereka kembali ke kota Radiant. Lui bertindak sangat hati-hati, dengan antusias memperkenalkan di sepanjang jalan, membimbingnya. Ini adalah Istana Naga, istana gadis naga kuno yang aneh. Namun, dia belum pernah muncul sebelumnya. Hanya pengikutnya yang menangani urusan normal dan mengumpulkan obat-obatan berharga. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mengangguk. Manor biru kristal ini mengeluarkan cahaya lembut. Apakah orang-orang Istana Naga telah mengejar dua individu itu atau tidak? Sulit untuk dipastikan. Kalau begitu mari kita beralih ke klan lain, kata Si Hao. Sepanjang jalan, Si Hao mengerti sedikit lebih banyak tentang keadaan kota. Lembah Pedang, Istana Naga, kuil ilahi, dan kekuatan lainnya semuanya memiliki orang-orang aneh kuno di belakang mereka. Tempat itu tampaknya cukup tinggi dan megah. Klan mana miliknya? Si Hao bertanya. Ada sebuah istana di depan mereka yang tinggi dan megah. Istana utama terbuat dari perunggu, aura yang dilepaskannya luas dan tak terbatas. Istana abadi, jawab Lui. Sepertinya mereka benar-benar berencana untuk berakar di Immortal Ancient, berencana untuk berkultivasi selama ratusan hingga ribuan tahun, kata Si Hao. Itu belum semuanya. Kota Radiant telah ada sejak zaman kuno, dan generasi berturut-turut dari berbagai sekte akan datang ke sini.
Sebagian besar bangunan ini ditinggalkan sejak zaman kuno. Lu Yi menjelaskan. Kalau begitu mari kita berkunjung ke Istana Abadi, kata Si Hao. Di dunia luar, tepi wilayah tak berpenghuni. 1,5 tahun telah berlalu. Beberapa orang telah pergi, tetapi ada beberapa yang bergegas juga. Secara umum, jumlahnya meningkat. Itu karena semua orang menunggu dengan harapan. Mereka ingin melihat seberapa kuat orang-orang aneh kuno itu begitu mereka muncul, jalan seperti apa yang mereka ambil. Hanya saja, baru-baru ini, semuanya menjadi sangat membosankan dan tidak menarik. Master sekte dari berbagai sekte menggunakan kekuatan magis yang besar untuk mengukir karakter pada kelopak bunga Dao abadi. Tetapi banyak dari mereka tidak pernah muncul, tertutup kabut. Jelas bahwa Dao Agung menutupi mereka. Orang-orang ini semuanya luar biasa, tersembunyi dari pandangan orang luar saat menjalani budidaya isolasi. Aku ingin tahu apakah Huang itu sudah muncul. Kami belum menulis namanya selama beberapa bulan. Kita harus mencobanya lagi. Seseorang berkata, Kota Radian, di depan Istana Abadi. Dengan bertanya tentang mereka berdua di depan kami, apakah kamu memprovokasi kami? Seorang anak muda berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya memancarkan cahaya keemasan. Si Hao melihat melalui bentuk aslinya. Ini adalah bangau emas. Dia segera memikirkan pertempuran besar 7 dewa di alam bawah. Pelayan tua yang datang dari Istana Abadi justru adalah bangau emas, yang pada akhirnya memberikan kutukan itu padanya. Hanya dengan membelah tulang makhluk tertingginya sendiri, menawarkan dirinya sebagai korban darah, mempertaruhkan semuanya, dia mengalahkan pihak lain. Dengan melakukan ini, dia sudah menggali kuburnya sendiri. Aku adalah kakak besar mereka. Saya mendengar bahwa Istana Abadi memaksa mereka menuntut unicorn harta karun oktadik, itulah sebabnya saya datang untuk menanyakannya. Jadi bagaimana ini berubah menjadi provokasi? Jelas kalian semua yang mengejar teman-teman lamaku, kata Si Hao. Kamu pikir kamu sekuat itu? Hanya karena Anda adalah bakat luar biasa, Anda dapat menantang martabat Istana Abadi saya? Anak muda itu memarahi. Setelah tertawa dingin, dia memanggil sekelompok ahli. Ini jelas melanggar peraturan kota. Namun, Istana Abadi bertindak dominan, ingin membantainya tanpa meninggalkan jejak apapun. Dengan cara ini, tidak ada yang akan belajar tentang ini. Apakah kalian semua ingin mati? Si Hao berkata dengan tenang. Apa yang kamu anggap, namun kamu berani mengucapkan kata-kata ini. Yang hebat dari Istana Abadi saya akan segera keluar dari isolasi. Setelah bergabung dengan darah abadi, mencapai Dao melalui jalan yang berbeda, membunuhmu akan seperti menyembelih ayam. Datang ke sini untuk memprovokasi kami adalah murni mencari kematian. Pupil anak muda itu bersinar dengan bintik cahaya keemasan. Dengan tangan di belakang punggungnya, kepalanya terangkat saat dia melihat Si Hao. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Si Hao meraihnya, menyeretnya, dan kemudian mulai menampar mulutnya. Suara-suara itu memekakkan telinga. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kecepatan ini terlalu besar. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.